Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran pada pagi ini kita melanjutkan negara-negara ASEAN. Sekarang yang kita pelajari adalah negara Malaysia. Sebelum anak-anak mempelajari negara-negara ASEAN ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Berdoa dulu anak-anak. Tundukkan kepala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak negara Malaysia, di situ anak-anak telah melihat bendera dan lambang negara sebagai lambang negara. Itu adalah identitas negara, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, bahasanya Melayu, resmi itu. Terus Cina, Tamil, Inggris. Agama Islam merupakan agama resmi. Islam adalah merupakan agama resmi. Ada Konghucu, ada Tao, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Kristen. Yang paling utama adalah agama Islam. Pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara yang dipertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, kepala pemerintahan Perdana Menteri Najib Tun Razak, penduduknya mencapai 30,8 juta jiwa, sensus 2015. Satuan mata uang adalah ringgit atau dolar Malaysia. Kota penting diantaranya Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Penang. Lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan Malaysia Airlines System. Bandara udara adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur. Keadaan alam, letak dan batas. Secara geografis Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Anak-anak lebih detailnya anak-anak bisa melihat peta negara Malaysia di bawah. Selanjutnya, iklim Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata mencapai 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Nah, temperatur harian rata-rata mencapai 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Tentang alam anak-anak, di situ bisa anak-anak baca bahwa berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Ada Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia, dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Nah, topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Pahan, yaitu 2189 meter. Titi Wangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia dengan ketinggian mencapai 483 km yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Malaka. Selanjutnya, dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah di timur pegunungan Pahan adalah Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa, serta sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Secara geografis Malaysia terdiri atas 2 bagian wilayah, yaitu Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara, antara lain Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah.
Selanjutnya bagaimana penduduknya? Penduduk Malaysia itu mencapai 30,8 juta jiwa. Itu menurut sensus 2015 dengan pertumbuhan mencapai 0,3% per tahun. Nah, penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu, kurang lebih 50%, Tiongkok kurang lebih 37%, India 11%. Sisanya adalah orang Eurasian, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya sama-sama berakar pada bahasa Melayu. Namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Kepadatan penduduk digambarkan dengan diagram semacam itu, anak-anak. Pada tahun 2015 mencapai 3.321 jiwa per kilometer persegi. Anak-anak, itu adalah diagram dengan warna hijau yang hampir memenuhi utara itu adalah merupakan agama Muslim atau Islam. Lalu kuning itu Buddhis, ada Kristen 9,1%, ada Hindu, ada Chinese, ada other religion, ada no religion. Perekonomian sebagai negara agraris, anak-anak bisa melihat gambar. Di situ adalah foto menunjukkan Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Nah, diversifikasi pertanian itu artinya usaha keanekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Belum banyak dilakukan penduduk. Dalam bidang perkebunan, tenaga kerja yang digunakan banyak berasal dari Indonesia. Nah, Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu. Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan demikian, produk-produk dari asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil alih oleh produk-produk dalam negeri. Sumber daya alam, sama seperti negara-negara sebelumnya. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama di bidang perkebunan yaitu karet, kelapa sawit sebanyak 40%. Nah, kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Di situ ada gambarnya, kita amati anak-anak. Lalu pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, dan emas serta perak. Usaha pemerintah yang sungguh-sungguh juga nampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dikelola oleh negaranya sendiri, sumber bahan mentah sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Dengan kemampuan pengolahan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pabrik otomotif. Nah, kerjasamanya dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang. Contohnya hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, budaya, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Nah, Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama region ASEAN. Selain itu, terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADB, ASEAN, SK, FAO, AIBRD, AIDA, AIFC, dan lain sebagainya. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang, contohnya diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam bidang kegiatan ekspor-impor, serta kegiatan bidang sosial ketenagakerjaan. Anak-anak, begitulah hasil materi pada pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dengan baik. Nanti ada tugas, tolong nanti tugas itu dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.